Sayyidina Ali dicetak oleh Nabi karena memang beliau dari mulai lahir sama Nabi ya. Diberikan pendidikan yang luar biasa sehingga julukan yang datang kepada beliau pun tidak lepas dari kata-kata pemuda, la fata illa Ali wala sayfa illa. Jadi memang untuk menciptakan pemimpin, apalagi pemimpin yang levelnya tingkatan kelas tinggi begitu ya, maka harus diberikan persiapan yang matang. Nah, Nabi berikan itu. Prof tadi singgung bahwasanya Nabi mengangkat mereka bukan karena alasan kedekatan. Bukan karena kerabat ya. Bukan karena kerabat. Ada kerabat yang nggak diangkat sama Nabi gitu kan. Tapi ada juga yang bukan kerabat tapi diangkat oleh Nabi. Nabi tidak ada kata istilahnya apa, nepotisme. Dalam banyak hal ini juga sangat penting Prof bagi seorang pemimpin gitu ya. Nabi waktu itu kalau nggak salah pernah didatangi oleh satu suku yang terkenal yang dikarenakan salah satu anggota keluarganya itu berbuat satu kesalahan, mereka datang kepada Nabi minta supaya jangan dihukumlah, kita kan keluarga terkenal, kita kan keluarga papan atas. Sudahlah Nabi, kita kasihlah, perlu berapa gitu istilahnya. Kalau nggak salah Nabi jawab dengan ucapan beliau yang menunjukkan keadilan yang luar biasa. Lau kana Fatimah bintu Muhammadin. Ya, padahal ini hasya wa kalla ya. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Diumpamakan itu menunjukkan ketegasannya. Ketegasan Nabi, keadilan Nabi. Dalam menegakkan keadilan itu. Betul. Ya. Jangankan kalian, ya putriku kalau buat salah, aku tidak akan ragu untuk menghukumnya. Jadi tidak ada nepotisme, itu sangat penting untuk difahami oleh para pemimpin, khususnya anak-anak muda zaman sekarang. Sifat-sifat mulia seperti ini harus dijunjung tinggi. Terkait tentang keindonesiaan, kita sangat memiliki harapan besar bahwa ke depan negeri kita akan diberikan pemimpin-pemimpin yang bisa benar-benar mengaplikasikan cita-cita para para pendahulu lah, para pahlawan, proklamator negeri kita, para orang-orang yang telah berjuang buat Indonesia. Kita mengharapkan bahwasanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia tidak hanya menjadi simbol, tapi betul-betul teraplikasikan. Betul. Itu harapan kita. Walaupun memang bukan mudah, tapi kalau mau bicara yang ideal mungkin sulit ya, yang sempurna nggak akan ketemu. Tapi kita mencari sosok-sosok yang kita harapkan bisa semaksimal mungkin melakukan kebaikan demi kebaikan di negeri kita, yang mana ketika orang tersebut memiliki memiliki kredibilitas yang baik, kita akan sama-sama memiliki bukan hanya elektabilitas ya, tapi kredibilitas. Betul. Orang sekarang banyak bicara tentang elektabilitas. Iya, jadi benar Ustadz tadi mengatakan bahwa mencari yang ideal seperti zaman Rasulullah juga sulit untuk di zaman sekarang yang serba kompleksitas masyarakat, kompleksitas sosial ini kan semakin berkembang sedemikian rupa ya, mengalami degradasi karena perubahan sosial dan yang begitu cepat itu ya. Betul, Bro. Sekarang bagaimana menurut Ustadz kita menarik benang merahnya antara idealitas di zaman Nabi seperti itu, contoh-contoh keteladanannya itu, kemudian kita tarik realitas kita sekarang di Indonesia ini bagaimana? Apa mungkin kita dapat pemimpin yang mendekati lah, walaupun nggak 70% tapi 60%-nya ada, misalnya dari segi akhlakul karimah, dari segi ketawaduannya, dari segi tadi disebutkan kredibilitas, bukan hanya mencari elektabilitas, tapi intelektualitasnya, kredibilitasnya. Betul. Ini beberapa aspek yang seringkali tidak disebut-sebutkan oleh para tokoh, para pakar itu ya. Iya. Hanya elektabilitas saja. Iya, betul. Nah, ini kira-kira kalau kita tarik benang merahnya ke kita di Indonesia ini ya, secara realitas yang ada sekarang, ini apa mungkin kita bisa menjaring pemimpin yang mendekati itu? Menurut antum gimana?
Kalau saya tidak ragu gitu ya, bahwa kita pasti punya sosok-sosok yang memiliki kredibilitas. Memang kalau betul Prof bilang sekarang ini banyak orang bicara yang memiliki elektabilitas Elektabilitasnya paling tinggi tinggi, adalah ya. ini sekian, nomor satu, ini nomor dua, ini nomor tiga. Kita tidak sering masuk ke dalam. Sehingga, saya potong dulu, Baik. sehingga orang karena terfokus pada elektabilitas, melupakan yang lain. Wah ini karena tinggi, padahal elektabilitas itu bisa diciptakan. Bisa diciptakan. Sekarang ini kan lagi rame soal survei-survei yang banyak, Iya. berubah, ini tinggi, ini apa dan sebagainya. Apa itu real, apa benar, apa enggak itu? Betul. Nah, banyak orang yang meragukan misalnya. Nah, tapi orang kurang berbicara tentang integritas pribadinya, Waduh, kredibilitasnya, intelektualitasnya. Ini sama sekali tidak dipertimbangkan. Ini gimana menurut Ustaz? Bener, jangankan orang ya, kita kalau bikin akun baru aja media sosial apapun, terus kita apa istilahnya, kita angkat dengan begitu cepat dengan cara supaya memiliki elektabilitas yang baik, mudah itu. Baru bikin akun satu langsung cepet naik. Tapi apakah real atau enggak, itu yang jadi pertanyaan. Maka mungkin satu pelajaran penting, ini jauhar. Ini menurut saya Prof, mohon maaf sebelumnya. Menurut saya ini inti daripada yang harus diperhatikan oleh kita. Saya teringat ada satu hadis yang menceritakan tentang kondisi di hari akhir nanti. Banyak orang yang hanya mengejar elektabilitas. Contoh, dia akan belajar setinggi-tingginya, dia akan Cari follower sebanyak-banyaknya. Ketika Allah tanya nanti di hari kiamat, untuk apa engkau belajar, untuk apa engkau mendapatkan follower banyak? Untukmu ya Allah, kadzibta. Ta'allamta liyuqala laka alim. Engkau belajar supaya dikatakan alim. Engkau dakwah supaya dikatakan dai. Engkau ini supaya dikatakan, bahkan ada ungkapan begini, engkau merendah diri, ya, merendahkan dirimu di hadapan orang supaya dikatakan tawadhu, padahal engkau sedang ingin dipuji orang. Iya. Kata Allah, waqad qil, itu udah kamu dapatkan. Coba kamu mengharapkan pahala, coba engkau mengharapkan ganjaran dariku, aku berikan. Nah, orang sekarang fokus gimana caranya dilihat baik, fokus gimana caranya dilihat besar, tinggi, memiliki nama yang begitu disanjung-sanjung. Tapi saya yakin sekali lagi bahwa kita masih punya sosok-sosok yang kita lihat langsung dengan mata kepala kita, dari berbagai segi dia sangat layak, sangat pantas, ya. Siapa Sebenarnya menurut Ustaz? banyak kalau menurut saya nih. Siapa menurut Ustadz kira-kira yang mendekati itulah sekarang ini? Kayaknya sih banyak Prof ya. Kalau Ya boleh jadi orangnya sudah muncul atau mungkin masih belum menampakkan diri. Lagi-lagi negeri kita banyak melahirkan sosok-sosok baik, tapi kalau yang saya lihat ya sekarang ini, sosok seperti, kalau dari tadi kita bicarakan, kalau antum pilih saya ikut milih juga. Apa yang antum pilih? Masya Allah. Sebenarnya terbalik ini Prof. Saya mau ikut antum, saya followernya antum. Atau mungkin sama pilihan kita. Boleh jadi. Boleh jadi. Ya kalau gitu kita inventarisasikan aja. Kita masukin kantong dulu ya. Nanti baru sama-sama. Nanti saatnya kita keluarkan. Tapi kan ada siapa yang mendekati dari kriteria ya. Tadi kita bicara muda, kita bicara kredibilitas, integritas, bahkan juga elektabilitasnya tinggi, usianya muda. Kalau saya lihat sosok seperti Bapak Sandiaga Salahuddin Uno itu mendekati lah. Muda dapat. Ganteng juga dapat. Ya. Oke lah, kalau ganteng itu nomor sekian. Sekian. Terus dia saya yang penting kredibilitas. Betul. Akhlaknya juga. Akhlaknya baik. Iya. Dan perhatian terhadap, kayak Nabi tadi, habis sholat Nabi tengok ke belakang, dicari jamaahnya. Saya lihat Pak Sandi dari media sosialnya sering turun ke lapangan, menanyakan kondisinya dan mencarikan solusi untuk masalah-masalah yang ada di tengah-tengah masyarakat. Itu yang kita perlukan sekarang ini, Prof. Ya tepat waktu kehadirannya tokoh seperti beliau ini. Karena persoalan kita ini persoalan ekonomi kan. Ekonomi. Ya, beliau itu kan seorang pengusaha. Pengusaha. Saya setuju sekali orang yang berlatar belakang
pengusaha itu jadi pemimpin nasional kita ke depan. Sangat. Karena ini persoalan kita ini persoalan kompleks sekali, ujung-ujungnya di masalah ekonomi. Saya 3 minggu, Prof. Ini baru kemarin kembali ke Jakarta. 3 minggu saya keliling beberapa pulau. Ya. Itu masalahnya banyak, tapi yang paling banyak dialami ekonomi. Balik lagi tadi ucapannya Fudail, bahwasanya kalau kita punya satu aja pemimpin, satu sosok ini baik, kredibel dan lain sebagainya, maka akan menular dan menjalar kemana-mana sehingga satu negeri, satu negara ini semuanya akan mendapatkan dampak positifnya. Itu dikarenakan tepat dalam memilih pemimpin. Kalau seandainya nggak tepat, maka lagi-lagi dampaknya akan terasa Betul. di semua elemen masyarakat Indonesia. Sangat luas spektrumnya ini dampaknya itu. Sangat luas. Iya. Ustadz, ini kita dibatasi waktu ya. Saya ingin closing statement ya dari Ustadz ya. Kesimpulannya gimana? Penutup. Harapan-harapannya. Ini biar remaja kita nih semua sahabat Muslim dengar semua ini. Kira-kira harapannya apa Ustadz? Baik, Prof. Ini menyangkut masalah pemimpin masa depan nanti. Pemimpin masa depan. Iya. Anak-anak muda di Indonesia harus memiliki kesadaran bahwa mereka adalah orang-orang yang ke depan akan menjadi pemimpin-pemimpin negeri ini, maka diperlukan keseriusan, diperlukan semangat, diperlukan lagi kematangan yang harus diraih dengan proses pada saat ini mereka jalankan, sehingga ketika tiba waktunya mereka diserahkan amanah untuk memimpin negeri ini, mereka betul-betul memiliki persiapan yang matang, betul-betul siap, dan negeri ini akan mudah-mudahan menjadi baldah thayyibah wa rabbun ghafur. Dan insya Allah apa yang tadi kita bicarakan bersama yang mulia Prof. Muhammad Baharun, bahwasannya kita betul-betul memiliki perhatian yang khusus kepada sosok pemimpin yang akan memimpin negeri ini. Karena ketika kita tepat memilih pemimpin, maka dampaknya akan terasa kepada seluruh masyarakat dan permasalahan-permasalahan yang ada akan terselesaikan insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Sangat jelas sekali apa yang disampaikan oleh Habib Ahmad bin Hasan Al Idrus. Sahabat Muslim semuanya yang sedang memirsa dan menonton Ngobrol Bareng Ulama, alhamdulillah kita sudah bersama beliau dan insya Allah terus ikuti ngobrol ya yang akan menampilkan ulama-ulama muda, dai-dai muda, dan mudah-mudahan ini memberikan pencerahan kepada semua, khususnya kepada anak-anak muda kita, para remaja kita yang tidak memiliki pegangan yang pasti. Melalui ngobrol ini insya Allah mendapatkan pencerahan-pencerahan yang lebih bermanfaat. Amin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Terima Ustaz. kasih banyak, Prof. Jazakumullah khair. Amin. Sampai jumpa lagi sahabat Muslim ngobrol. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.